Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali berdoa bersama dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan membangkitkan iman saudara, dan ketika iman saudara dibangkitkan, maka kita percaya Tuhan mendengar doa-doa dan seruan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan saudara adalah tentang mujizat masih ada. Adakah saudara yang saat ini merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara punya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Dan dalam semua masalah itu, saudara butuh mujizat Tuhan yang memberi jalan keluar bagi saudara. Maka saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah sedang menyiapkan mujizatnya bagi saudara. Dia sedang menunggu waktu kapan saudara layak untuk mengalami mujizatnya. Kapan saudara benar-benar siap untuk mengalami mujizatnya di dalam kehidupan saudara, karena mujizat masih ada. Allah masih melakukan mujizat. Nah saudara, siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam konteks ini dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan ini punya seorang anak perempuan. Dan anaknya itu kerasukan dan sangat menderita. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang punya anak
Dan anaknya itu sedang sangat menderita karena selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Saudara yang merupakan ibu-ibu yang sedang mendengarkan video ini, saudara pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya seorang ibu punya seorang anak perempuan yang selalu kerasukan dan sangat menderita. Dan dalam penderitaan anaknya itu, dia sedang berupaya, dia sedang berjuang bagaimana supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia sedang berusaha bagaimana dia mendapatkan pertolongan supaya anaknya mengalami kesembuhan. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya perempuan ini mengalami mujizat dan anaknya disembuhkan. Itu satu hal yang dahsyat terjadi, saudara, di mana setan-setan diusir, setan-setan dikalahkan, dan anak ibu ini dibebaskan, dia dilepaskan, dan dia disembuhkan. Di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, dikatakan di ayat 28 itu alasan sehingga Allah melakukan mujizat bagi ibu ini, alasan sehingga anaknya disembuhkan. Dikatakan di ayat 28 itu, saudara, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kemudian dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh perempuan itu? Dia menghendaki anaknya sembuh. Lalu kemudian, kenapa akhirnya apa yang dia kehendaki terjadi? Karena imannya besar. Maka hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara melangkah dalam kepercayaan. Kalau iman saudara besar, yakin mujizat masih ada, perkara besar akan dinyatakan, mujizat akan jadi, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara bisa membuktikan imanmu, maka Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apakah saat ini saudara menghendaki mujizat terjadi di keluargamu? Apakah saudara menghendaki mujizat terjadi dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghendaki supaya mujizat terjadi di tengah ekonomi saudara? Kalau saudara merindukan mujizat itu terjadi, maka saat ini melangkahlah dan bertindaklah dalam iman. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa bukti iman? Kalau Yesus berkata bahwa iman perempuan itu besar, Yesus sendiri mengakui, "Hai ibu, besar imanmu." Dan ketika dinyatakan bahwa iman perempuan itu besar, mujizat pun terjadi. Nah, apa yang Tuhan lihat sehingga dia menegaskan kepada perempuan itu bahwa imannya besar? Apa tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan itu? Kita lihat bersama, saudara. Di ayat 22 dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bukti imannya kepada Tuhan adalah bahwa dia memohon belas kasihan Tuhan. Imannya yang besar itu dia buktikan dengan permohonan kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan, karena dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong. Dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku yang perempuan yang sedang kerasukan setan." Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan.
rindukan belas kasihan Tuhan, mohonkan belas kasihan Tuhan, karena saudara butuh belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itulah bukti saudara beriman, jika saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 25 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua di sini saudara, Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, sedangkan perempuan ini orang Kanaan. Atau Yesus berkata bahwa aku diutus bukan untuk kamu, tetapi aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, ketika mendengar itu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, permohonannya, dia butuh kesembuhan bagi anaknya, tetapi permohonannya itu dia buktikan, dia barengi dengan penyembahan. Dia datang dan menyembah Yesus. Itulah bukti imannya saudara, padahal dia sudah diabaikan. Artinya Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk orang Israel. Namun demikian perempuan ini tidak menyerah, malah dia terus datang mendekati Yesus dan akhirnya menyembah Yesus. Bukti orang beriman itu saudara adalah dia datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini juga saya dan saudara harus membuktikan iman kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Buktikan iman saudara dalam penyembahan kepada Dia, sekalipun saudara tidak mengerti, sekalipun banyak hal yang saudara tidak paham, tetapi tetaplah menyembah Dia. Karena itulah bukti kita beriman saudara, kita tetap menyembah Tuhan dalam segala situasi. Tetaplah menyembah Dia, tekunlah menyembah Dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 27 di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Yesus juga berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, itu satu istilah yang bagi kita keras. Tetapi pada waktu itu sebenarnya itu maknanya adalah bahwa ini roti, mujizat, kesembuhan, ini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang Israel. Tetapi perempuan itu berkata dengan penuh kerendahan hati, ya Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah. Jadi perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata bahwa Tuhan, remahnya pun aku siap. Jadi kenapa mujizat terjadi dalam hidupnya? Karena dia orang yang rendah hati. Kenapa dia disebut sebagai orang yang beriman besar, saudara? Karena dia adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dia tetap tekun meminta pertolongan Tuhan. Dan kemudian dia datang dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan pada akhirnya mujizat pun terjadi. Nah, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, mari jalani kehidupan kita di dalam iman yang besar. Karena ketika kita hidup dalam imanlah kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan bagaimana, apa buktinya kita melangkah dalam iman dalam kehidupan kita, saudara? Dengan kita memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, tekun menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, maka mujizat akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Tetap melangkah dalam iman. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa dalam iman.
Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersepakat berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan doa-doa saudara dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah saudara, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat.
Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa,
Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan
Hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan. Dalam nama Yesus, buka pintu bagi mereka. Dalam nama Yesus, para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.